Selamat siang atau selamat pagi, Pak. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menjelaskan mengenai, dampak globalisasi dalam identitas nasional bangsa Indonesia. Adapun judul presentasi yang kami bawakan adalah Dialog Identitas Nasional, Globalisasi dan Kultur Open Minded. Kelompok kami sendiri beranggotakan Safira Putri Pertiwi, Ananda Nurul Maulidia, saya sendiri Virgia Jessica, dan Sakila Karema Sutoyo. Sebagaimana yang diketahui bahwa pada masa ini kita hidup dalam era globalisasi, di mana era globalisasi ini mempermudah arus masuknya budaya asing ke dalam negara Indonesia, dan ternyata masuknya budaya asing ini memiliki dampak yang cukup serius terhadap identitas nasional bangsa kita. Hal pertama yang mempengaruhi identitas nasional bangsa Indonesia adalah berasal dari kebudayaan. Nah, ada dua kebudayaan yang mempengaruhi identitas nasional kita. Yang pertama adalah budaya Western atau dari negara-negara Barat, dan yang kedua adalah kebudayaan dari Korea. Nah, untuk menjelaskan mengenai dampak dari budaya Western sendiri, saya akan bertanya kepada teman saya, Safira. Menurut Safira sendiri, bagaimana dampak dari budaya Barat ini terhadap identitas nasional bangsa Indonesia? Culture Western itu memiliki banyak dampak ya, tapi salah satunya adalah standar kecantikan, di mana itu ada filler, BBL atau Brazilian butt lift, dan skinny fit. Nah, seperti apa yang kita ketahui, negara-negara ASEAN memiliki genetics dan etnik sendiri ya, dan itu sangat susah untuk disamakan atau untuk mencontohkan look itu sangat tidak nyambung dan susah untuk di-achieve look-nya. Nah, kita untuk mendapatkan skinny fit atau mungkin slim thick yang biasanya diketahui adalah di mana mempunyai pinggang yang sangat kecil dan pinggul yang besar. Nah, itu tuh sangat susah di-achieve karena harus melakukan prosedur yaitu Brazilian butt lift, di mana prosedur ini sangat membahayakan, dan remaja-remaja Indonesia sekarang dipaksakan untuk memilih antara mengikuti standar kecantikan dari Western ataupun standar kecantikan dari Korea. Nah, untuk selanjutnya yakni kapitalisme atau mungkin lebih spesifiknya tentang budak korporat. Di sini adalah di mana remaja-remaja Indonesia yang sudah memasuki angkatan kerja dan sudah menjadi pegawai atau karyawan, mereka cenderung untuk berada di siklus kapitalisme, di mana mereka ketika bekerja di suatu korporasi, mereka cenderung untuk strive for profit atau profit oriented, di mana hal tersebut sebenarnya bukan merupakan sepenuhnya kesalahan mereka. Mereka hanya melakukan pekerjaan yang seharusnya mereka lakukan sesuai mungkin dengan perintah atasan mereka atau sesuai dengan orientasi perusahaan yang di mana mereka bekerja. Namun di sisi lain, dengan partisipasi mereka di siklus kapitalisme itu sendiri, mereka berkontribusi di dalamnya, di mana itu akan mengglorifikasi kapitalisme untuk semakin terjadi di negara Indonesia, yang mana Indonesia bukan merupakan negara yang mengglorifikasi sistem ekonomi tersebut. Selanjutnya ada media Western dan budaya pop. Nah, di sini kita ngasih contohnya kayak musik mainstream atau film box office ya. Kalau kita lihat di zaman sekarang, apa-apa yang dibumbui dengan Western atau nggak gitu, budaya dari luar tuh kayak lebih dianggap sebagai lebih bagus gitu. Jadi misalnya kayak kita lihat film sendiri, kayak misalnya sekarang tuh paling banyak tuh film-film dari luar negeri yang berkembang. Kayak kita lihat dari bioskop sendiri, film-film luar negeri itu lebih banyak ditonton dan lebih banyak dilirik daripada film dalam negeri. Terus kita lihat juga dari segi musik, kayak kalau misalnya ada generasi sekarang yang mengikuti musik-musik tradisional atau nggak ikut musik khas Indonesia, itu tuh dianggap kayak kuno atau nggak gitu, nggak ikut perkembangan zaman. Padahal bahasa Indonesia dan juga musik-musik tradisional Indonesia itu tuh merupakan identitas bahasa Indonesia itu sendiri. Selain dari kebudayaan Western tadi atau kebudayaan negara-negara Barat, ada juga kebudayaan dari Korea Selatan yang ternyata cukup dekat di kehidupan generasi muda sekarang dan memiliki dampak terhadap identitas nasional bangsa Indonesia. Selanjutnya, teman-teman saya akan menjelaskan bagaimana kebudayaan dari Korea Selatan ini bisa mempengaruhi identitas nasional bangsa kita. Seperti yang sebelumnya, budaya Western, di sini budaya Korea memiliki standar kecantikan yang beda, di mana mereka mementingkan underweight skinny, light skin, dan double eyelids. Saya akan mengingatkan bahwa genetics orang-orang ASEAN dan ethnic genetics kita itu sangat berbeda. Dan untuk nge-achieve standar kecantikan atau untuk mengikuti standar kecantikan ini, itu sangat susah dan butuh melakukan beberapa prosedur ataupun self-care yang sebenarnya sangat impossible to achieve. Seperti light skin, negara kita memiliki dua iklim, yaitu kemarau dan hujan. Berarti kita itu setiap saat itu terpapar dengan matahari, dan maka itu lebih susah untuk mendapatkan kulit putih tersebut. Nah, untuk konsumsi berlebihan terhadap K-pop merch sendiri mungkin bisa dilihat dengan budaya sekarang yang dihadapi oleh remaja-remaja penggemar K-pop atau boy band atau girl band dari Korea, di mana mereka tidak segan-segan untuk menghabiskan berjuta-juta atau bahkan berpuluh juta untuk membeli merchandise atau barang-barang yang berlogokan atau mungkin memiliki vibe dengan artis-artis yang mereka idolakan. Nah, hal ini sendiri bisa menyebabkan budaya konsumerisme, dan selain itu juga bisa menyebabkan
sesuatu ketimpangan di mana kebanyakan dari remaja-remaja ini bukan hanya remaja yang sudah bekerja atau sudah memiliki penghasilan sendiri, namun juga mereka masih berada di bangku sekolah, di mana hal ini tentunya tidak normal untuk terjadi karena uang tersebut bisa dialokasikan ke hal-hal lain yang sekiranya mereka lebih butuhkan untuk saat ini maupun untuk masa depan. Selanjutnya ada obsesi terhadap apapun yang berbau Korea. Nah, kalau kita lihat saat ini kan, kayak yang paling banyak contohnya itu sendiri itu dari segi pakaian sama makanan. Nah, kalau dari segi pakaian itu apa-apa yang dikasih berbau Korea itu tuh dilihatnya itu lebih bagus dan juga kayak lebih berkualitas gitu, kayak misalnya kemeja Korea, rok Korea, padahal kan itu sama aja kayak yang kita lihat sehari-hari, yang kayak kita pakai sehari-hari, cuman cenderung kayak ditambahkan titel Korea gitu. Terus kalau dari segi makanan sendiri, sekarang itu lagi marak banget berkembang kayak makanan Korea, misalnya kayak tteokbokki ataupun yang lainnya. Padahal sebenarnya di Indonesia sendiri makanan-makanan kecil kayak gitu juga banyak dan juga bisa dikembangkan lagi biar bisa ngikutin perkembangan zaman. Jadinya kita sebagai bangsa Indonesia itu nggak kehilangan identitas negara itu. Selain dari kebudayaan, ternyata ada satu hal lagi yang bisa mempengaruhi identitas nasional bangsa Indonesia, yaitu kultur open-minded. Kita semua tahu bahwa pada era globalisasi ini dan di masa ini, kita dituntut untuk bisa menjadi seorang individu yang berpikiran terbuka dan berpikiran luas. Namun ternyata di balik itu semua, kultur open-minded ini memiliki dampak yang tidak terlalu baik dan juga mempengaruhi identitas kita. Teman-teman saya akan menjelaskan mengenai bagaimana kultur open-minded ini bisa mempengaruhi identitas bangsa kita. Salah satu pemikiran yang ada dari open-minded itu adalah my body, my authority, di mana kita di sini membicarakan tentang pro-choice dan berpakaian baju yang terbuka, di mana seperti apa yang kita tahu, Indonesia adalah negara yang konservatif dan sangat tradisional, dan pemikiran-pemikiran ini tidak dapat diintegrasikan dengan budaya kita sendiri, dan ini saya akan mengkaitkan dengan toksisitas dalam feminisme yang ada di Indonesia, di mana wanita-wanita Indonesia yang ingin menjadi ibu rumah tangga itu dijatuhkan oleh wanita-wanita yang memiliki pemikiran independen ataupun mungkin yang bisa disebut sebagai career woman. Selanjutnya yakni tentang komunitas LGBT, di mana karena berkembangnya paham liberal, di mana masyarakat jadi paham liberal atau open minded, di mana masyarakat berlomba-lomba untuk menerima apa itu yang seperti hal-hal yang sebelumnya belum pernah mereka ketahui atau belum pernah mereka jamah, mereka berlomba-lomba untuk menerima hal tersebut dan diimplementasikan dengan kehidupan mereka di Indonesia. Nah, salah satunya adalah komunitas LGBT, di mana mereka ini karena orang-orang banyak yang aware dengan hak-hak atau apapun itu yang bisa mereka dapatkan sebagai bagian dari hak menjadi sebagai manusia, mereka jadi berpikiran bahwa untuk melegalkan keberadaan LGBT ini di Indonesia adalah hal yang lumrah. Nah, padahal hal tersebut tidak bisa dilakukan karena seperti sebelumnya sudah disampaikan oleh teman saya Syafira, bahwa Indonesia merupakan negara yang konservatif, di mana hal tersebut tidak bisa serta-merta dilakukan karena Indonesia juga memiliki budaya beragama yang begitu kuat dan begitu kental diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga hal ini tidak bisa dilakukan begitu saja. Selanjutnya ada kehidupan liar, kayak seks, alkohol, ataupun narkoba. Nah, jadi kayak yang dijelaskan oleh Syafira sama Sakila tadi, Indonesia sendiri tuh konservatif, terus juga beragama. Nah, kehidupan kayak gini tuh nggak sesuai sama apa yang dianut di Indonesia gitu. Culture dari Western itu tuh nggak sesuai. Jadi kayak adanya seks, alkohol, atau narkoba itu tuh nggak cocok juga sama ideologi Pancasila yang bertolak belakang dengan culture Barat, kehidupan liar ini. Dari pemaparan-pemaparan yang telah disampaikan tadi, kita bisa mengetahui bahwa sebenarnya globalisasi ini juga memiliki dampak yang cukup serius ataupun dampak yang negatif terhadap identitas nasional bangsa Indonesia, di mana beberapa hal yang berkaitan dengan globalisasi tadi, seperti kebudayaan dan juga kultur open-minded, bisa perlahan-lahan menghilangkan identitas bangsa kita yang sebenarnya. Namun, kami menyediakan beberapa langkah preventif ataupun solusi preventif yang bisa dilakukan untuk mencegah hilangnya identitas nasional kita akibat dari globalisasi tadi. Yang pertama, bisa dimulai dengan pendidikan Pancasila sedari dini. Pendidikan Pancasila ini berguna untuk menanamkan cara berpikir generasi muda yang berkiblat atau berlandaskan pada Pancasila dan juga budaya-budaya yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah pendalaman budaya serta kearifan lokal, di mana setelah para generasi muda ini sudah benar-benar mengenal budaya mereka dan juga kearifan lokal yang ada, mereka bisa
memfilter setiap budaya asing yang masuk Indonesia, dan mereka juga memiliki awareness atau kesadaran bahwa mereka punya kebudayaan sendiri yang lebih baik ataupun yang memang lebih sesuai untuk diterapkan di kehidupan di Indonesia sendiri dibandingkan dengan budaya-budaya asing yang masuk akibat globalisasi tadi. Selanjutnya ada poin yang ketiga, di mana poin ketiga ini bisa dijalankan jika seorang individu atau seorang generasi muda itu sudah terlebih dahulu memiliki kesadaran terhadap identitasnya sebagai bangsa Indonesia. Setelah dia sudah memiliki kesadaran terhadap identitasnya sebagai bangsa Indonesia, selanjutnya dia bisa menyebarkan awareness tersebut terhadap teman-temannya dan mengingatkan betapa pentingnya ideologi Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai identitas kita, identitas nasional kita sebagai seorang bangsa Indonesia yang benar-benar hidup berlandaskan ideologi Pancasila. Demikianlah yang bisa kami sampaikan dalam presentasi ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika masih ada yang kurang. Kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.